Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Benar saja. Setelah beberapa saat, sebuah pulau kecil mulai terlihat. Tiba-tiba sebuah pulau dengan pegunungan hijau dan air biru muncul di laut tak berujung ini, yang merupakan kenikmatan visual. Luas pulaunya tidak terlalu besar, sekitar belasan hektar. Di pinggir pantai ada ombak dan burung-burung berhenti. Yang Kai dan Nan Mendacun turun. Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang Nan Mendacun dengan aneh. Bukankah tuan besar itu tidak memiliki pendukung? Mengapa ada begitu banyak orang di pulau ini? Ketika dia baru saja menyapu Divine Sense-nya, dia dengan jelas menemukan jejak aktivitas di pulau ini. Setidaknya ada lebih dari 20 orang, dan bahkan ada 5 atau 6 tahap kaisar di dalamnya. Jika bukan karena begitu banyak tahap kaisar, Yang Kai masih akan berpikir bahwa tempat ini adalah tempat sekte kecil itu ditempatkan. Hanya saja tidak ada sekte kecil yang dapat memiliki begitu banyak tahap kaisar. Mendengar pertanyaan Yang Kai, ketika Nan Mendacun hendak menjelaskan, aliran cahaya di depan tiba-tiba mengalir. Tampaknya merasakan aura Yang Kai dan Nan Mendacun, dan datang untuk menyelidiki. Tuan Istana, jangan bicara nanti. Aku akan menghadapinya. Nan Mendacun buru-buru menyebarkan suara, sepertinya takut akan sesuatu. Yang Kai mengerutkan kening, selalu merasa bahwa perjalanan ini agak aneh. Aliran cahaya menghilang, mengungkapkan sosok pria parubaya, memancarkan tingkat kultivasi Kaisar Realem tingkat 2. Pengunjung itu melirik kedua Yang Kai dan bertanya dengan santai, "Siapa kamu?" Dua tahap Kaisar berada di urutan pertama. Dia tidak terlalu khawatir, jadi dia tidak terlalu dijaga. Dan ketika ditanya, masih ada sedikit kesombongan di wajahnya. Nan Mendacun segera mengertakkan gigi dan menjawab, "Kreditor." Yang Kai menoleh dan melirik Nan Mendacun, dan mendapati bahwa dia memiliki wajah serius dan ekspresi marah, seolah-olah dia adalah kreditur yang datang ke pintu. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai bingung, dan sulit untuk mengajukan pertanyaan yang jelas. Tetapi setelah mendengar ini, pria parubaya itu tiba-tiba sedikit mengangguk. Ternyata sesama pria, berapa banyak hutang pria itu padamu? Nan Mendacun bahkan tidak memikirkannya. 5 juta kristal sos peringkat tinggi. Bagaimana denganmu? Pria parubaya itu mendengus dingin. 20 juta. Jika saya menemukan pria itu, saya pasti akan menguliti bajingan ini. Ini mengerikan. Nan Mendacun mengangguk setuju. Bukankah terlalu murah untuk mengupas kulitnya saja? Jika orang itu jatuh ke tanganku, aku pasti ingin orang itu merasakan semua siksaan di bumi. Pria parubaya itu tersenyum sedikit dan mengangguk. Bagus sekali. Nan Mendacun bertanya, "Semua orang di sini untuk meminta hutang?" "Iya," pria parubaya itu mengangguk. "Saya telah mencapai kesepakatan setelah itu. Jika saya dapat menemukan bajingan itu, segera kelilingi pria itu, dan kemudian peringatkan. Sisanya akan segera bergegas dan membuat pria itu sulit untuk terbang. Karena keduanya kamu juga di sini untuk meminta hutang. Jadi mari kita hitung bagian kamu. Tapi saya ingin mengingatkan kamu bahwa tampaknya ada formasi yang sangat pintar di pulau ini. Jangan biarkan hal-hal yang mencurigakan berlalu begitu saja." "Terima kasih banyak." Nan Mendacun mengepalkan tinjunya. "Tidak apa-apa, itu semua korban. Jadi mereka harus saling membantu." Pria parubaya itu menanggapi dengan sopan dan memberitahu Nan Mendacun beberapa patah kata sebelum dia berbalik dan terbang. Nan Mendacun memperhatikan orang ini pergi, lalu mengedipkan mata pada Yang Kai, dan diam-diam menyentuh sisi lain pulau itu. "Ada apa dengan master besar pemurnian item itu?" Yang Kai bertanya. "Berapa banyak uang yang harus kamu pinjam untuk membuat begitu banyak orang datang untuk meminta hutang?" "Siapa tahu." Nan Mendacun memiliki ekspresi membenci besi karena tidak menjadi baja. Yang Kai berkata, "Melihat kamu begitu mahir dalam menghadapinya, kamu sepertinya sudah mengharapkan adegan ini sejak lama?" Nan Mendacun berkata dengan wajah pahit, "Ini adalah hal yang penuh kebencian tentang orang itu. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi." Yang Kai berkata, "Bukankah itu ahli pemurnian barang? Apakah tidak cukup untuk membayar hutang dengan memperbaiki beberapa artefak kaisar?" Nan Mendacun menghela nafas. Tidak peduli berapa banyak artefak kaisar yang disempurnakan orang itu, tidak ada gunanya jika semuanya dipertaruhkan. "Tuan besar ini benar-benar berjudi?" Yang Kai bertanya dengan kaget. "Lebih dari itu hanya membuat kecanduan judi. Dan bukan itu saja. Orang itu kalah di setiap perjudian." Nan Mendacun menolak. "Itu sebabnya saya mengatakan orang ini sedikit merepotkan." Yang Kai tiba-tiba terkejut, dan berkata, "Artefak kaisar kapal penerbangan. Mungkinkah kamu yang memenangkannya dari taruhan dari tuan besar ini?" Nan Mendacun tersipu dan berkata, "Saya juga dipaksa.
bukan yang saya inginkan. Singkatnya, Yang Kai memiliki pemahaman yang mendalam tentang ahli pemurnian item kelas kaisar yang belum pernah dia temui sebelumnya. Orang ini cukup luar biasa. Benar-benar mengambil artefak penerbangan senilai ratusan juta untuk berjudi dengan orang lain, dan kalah taruhan. Tidak heran tempat itu diblokir oleh begitu banyak kreditur. Meskipun itu adalah ahli pemurnian item kelas kaisar, hidupnya agak menyedihkan. Sementara mereka berbicara, keduanya datang ke dinding gunung. Dan Nan Mendacun menyelinap keluar Divine Sense untuk menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan token dan mengulurkan tangannya. Lapisan riak segera muncul di batu di dinding gunung, mengungkapkan jalan bagi satu orang untuk masuk dan keluar. Nan Mendacun bergegas masuk dan menyapa Yang Kai pada saat bersamaan. Setelah Yang Kai masuk, dia kemudian menutup pintu masuk. Seolah melihat kecurigaan Yang Kai, Nan Mendacun mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Saya membantu orang itu untuk mengatur formasi di sini. Tanpa formasi ini, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Kamu memiliki hubungan yang baik. Yang Kai terkekeh. Tuan Istana, tolong jangan katakan hal seperti itu. Nan Mendacun memiliki ekspresi penolakan di wajahnya. Jika kamu memberitahu orang lain bahwa saya mengenal pria itu, saya khawatir bencana akan segera terjadi. Ini tidak terlalu serius kan? Yang Kai memiliki garis hitam di wajahnya. Nan Mendacun berkata dengan getir. Tuan Istana, kamu belum belajar orang itu tidak tahu malu. Saya membayar banyak hutang saat itu. Para kreditur itu datang ke pintu satu persatu. Dan saya masih mengingatnya dengan segar. Saat dia berbicara, dia benar-benar berperang dingin. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya ahli pemurnian item kelas kaisar ini meninggalkan banyak bayangan psikologis pada Nan Mendacun. Berjalan jauh ke dalam. Setelah berjalan beberapa batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka. Dan sebuah gua besar muncul di bidang penglihatan. Tidak ada apa-apa di dalam gua. Tetapi ada banyak garpu meraung ke segala arah. Tidak diketahui kemana arahnya. Tuan Istana, tunggu sebentar. Setelah Nan Mendacun berkata demikian, dia menoleh dan melihat ke sisi jalan. Setelah beberapa saat, matanya terkunci di salah satu sisi jalan. Dan dia terbatuk sedikit. Xiao Ho, keluarlah. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara Nan Mendacun yang menggema di dalam gua. Jika kamu tidak keluar, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatmu? Wajah Nan Mendacun tenggelam, dan dia berteriak. Jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan menunjukkan kematian. Tiba-tiba, suara seorang wanita datang. Tetapi suara itu tampak sangat lemah. Seolah-olah dia menderita cedera serius, dan kata-katanya penuh dengan rasa yang mengalahkan diri sendiri. Wanita, Yang Kai tercengang. Sebelumnya, ketika Nan Mendacun memperkenalkan ahli pemurnian barang kelas kaisar ini, wajahnya meludah dan jijik. Dan kata-katanya adalah orang ini. Yang Kai mengira itu adalah seorang pria. Tetapi tidak berharap itu adalah seorang wanita. Ini mengejutkannya. Dan kemudian dia merasa lega. Bukannya dia belum pernah bertemu dengan ahli pemurnian item wanita. Yang Yan adalah item refiner dan formation grandmaster teratas. Wajah Nan Mendacun menjadi gelap dan berkata dengan marah. Idiot, kamu bahkan tidak bisa mendengar suaraku? Wanita yang bersembunyi di jalan bercabang terdiam sesaat, tetapi Yang Kai jelas merasa bahwa sepasang mata sedang mengawasi tempat ini. Setelah beberapa saat, sosok bergegas ke arahnya dan berdiri tidak jauh, terbungkus angin. Nan Mendacun, ini kamu, seru wanita itu kaget. Yang Kai melihat sekeliling, dan menemukan bahwa meskipun penampilan wanita ini tidak mencakup semua, dia juga sangat baik, mengenakan gaun bunga, dengan sedikit kelucuan dalam permainannya. Tetapi sosoknya penuh dengan rasa montok dan dewasa. Tetapi jangan entah kenapa ekspresinya agak lamban. Teman lama bertemu kembali setelah lama absen. Wanita itu sangat bahagia. Dan setelah jeda, dia bergegas menuju Nan Mendacun. Apa yang sedang kamu lakukan? Nan Mendacun jelas disiapkan untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangan dan menekannya di kepalanya. Kaisar Yuan melonjak dan menahannya dengan kuat di tempatnya. Dengan senyum tersanjung di wajahnya, wanita itu berkata dengan menawan. Nan Mendacun. Yang Kai merinding di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa tidak enak. Penjahat itu berani lancang. Nan Mendacun berteriak dengan marah, mendorongnya pergi dengan Kaisar Yuan di telapak tangannya. Wanita itu melangkah maju di bawah tekanan dan menerobos ke dalam pelukan Nan Mendacun. Berkibar dan terbang ke batu halus tidak jauh, membuat tawa. Cincinku, wajah Nan Mendacun gelap. Dia menyentuh jari tengah yang kosong, mendongak, dan melihat bahwa cincin itu telah diambil oleh wanita itu, dan bergegas menuju Nan Mendacun seolah pamer. Mata Yang Kai berkedip, menunjukkan ekspresi terkejut.
Perubahan terjadi terlalu cepat pada saat itu. Meskipun dia tidak melihat terlalu hati-hati, dia masih samar-samar menangkap jejak. Pakar pemurnian item kaisar ini sangat cepat. Bahkan jika Nan Mendacun sudah siap, dia bisa mengambil cincin luar angkasa dalam sekejap. Apakah ini masih ahli pemurnian item? Kembalikan padaku. Nan Mendacun tampak dingin dan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Wanita itu mengerutkan bibirnya yang kemerahan, dan kemudian menghapus merek jiwa ilahi pada cincin ruang Nan Mendacun. Setelah mencari, dia tertawa, mengeluarkan beberapa botol anggur dari cincin luar angkasa, dan berkata dengan gembira, "Saya tahu kamu adalah yang terbaik untuk saya." Saat berbicara, seluruh orang berbaring, merobek segel, dan menuangkan anggur ke mulutnya. Cincin luar angkasa terlempar kembali tanpa suara. Nan Mendacun menerimanya dengan wajah tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya suara meneguk anggur yang datang dari gua. Yang Kai menggosok dahinya dan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia tidak memiliki banyak perasaan tentang ahli pemurnian barang kelas kaisar yang kecanduan judi sebelumnya. Tetapi melihat posturnya sebagai pemabuk senior saat ini, Yang Kai bahkan tega pergi. Penuh kebencian, wanita lain minum. Beberapa hari yang lalu, perilaku Gao Sweating setelah minum telah memberikan bayangan psikologis yang tak terhapuskan di pikiran Yang Kai. Sekarang melihat wanita ini minum, dia tidak bisa tidak memikirkan pengalaman tragis hari itu. Jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa botol anggur berkualitas, wanita itu bersendawa keras, dengan ekspresi nyaman, menyeka minuman keras dari sudut mulutnya, dan bangkit dan menghembuskan napas. Saya akhirnya menjadi hidup. Kelesuan di wajah tersapu, berubah menjadi merah. Ada 2 toples yang tersisa, tapi dia tidak meminumnya. Sebaliknya, dia menghargainya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Nan Mendacun, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku?" Nan Mendacun mencibir dengan dingin. "Bagaimana menurutmu? Lalu kapan pernikahan kita akan dilakukan?" tanya wanita itu. "Persetan." Wanita itu melengkungkan bibirnya, dan tidak diketahui apa yang dia gumamkan. Melihat bentuk mulutnya seolah-olah dia sedang mengutuk. Setelah sekejap mata, dia memandang Yang Kai dan bertanya kepada Nan Mendacun sambil tersenyum. "Siapa adik laki-laki ini?" "Dia memiliki sosok yang baik." "Oh, apakah ada uang? Apakah ada anggur?" "Lancang." Nan Mendacun mendengus dingin. "Ini adalah penguasa istanaku dari Istana Tinggi Surga." "Bodoh. Jangan datang menemuinya segera." Istana Surga Tinggi. Wanita itu memiringkan kepalanya sejenak dan tersenyum. "Aku belum pernah mendengarnya sama sekali." "Dari mana asalnya?" Nan Mendacun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak masalah jika kamu pernah mendengarnya sebelumnya. Yang penting adalah raja ini sekarang adalah kepala ahli hukum formasi dari Istana Surga Tinggi." Senyum hippie wanita itu langsung menegang di wajahnya, menatap Nan Mendacun dengan ekspresi heran. Dan kemudian pada Yang Kai, sebelum dia melangkah maju dan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Nan Mendacun. "Apa yang salah?" Nan Mendacun mundur selangkah dengan waspada. "Apakah kamu sakit?" tanya wanita itu penasaran. "Kamu sakit?" Nan Mendacun memarahi dengan marah. "Seluruh keluargamu sakit." Wanita itu terkikik, membalikkan tubuhnya yang halus, dan jatuh di atas batu yang mulia, dan berkata, "Karena kamu tidak sakit, mengapa kamu bergabung dengan sekte itu? Aku ingat kamu sering mencibir sekte besar dan kecil itu, kan? Sejak saya bergabung dengan Istana Surga Tinggi, saya tentu punya alasan." Nan Mendacun mengerang. Wajah wanita itu tiba-tiba. Dia dan Nan Mendacun sudah saling kenal sejak lama. Mereka sudah saling kenal sejak mereka masih lemah. Mereka telah bekerja bersama berkali-kali dan tumbuh hingga hari ini. Dapat dikatakan bahwa mereka saling mengenal akar dan pengetahuan satu sama lain. Dia tahu persis seperti apa sikap Nan Mendacun terhadap sekte-sekte itu. Jika Nan Mendacun berniat untuk bergabung dengan sekte manapun, seluruh batas bintang, sekte besar dan kecil, hampir dapat diserahkan kepada pilihannya. Bahkan sekte Kaisar Agung pun tidak terkecuali. Tetapi kenyataannya, terakhir kali dia melihat Nan Mendacun, dia sendirian. Dia tiba-tiba mendengar bahwa orang ini telah bergabung dengan sekte yang disebut Istana Surga Tinggi. Wanita itu sangat terkejut. Penguasa Istana Surga Tinggi, hanya tingkat kultivasi Kaisar tingkat pertama. Seberapa kuat sekte yang diciptakan? Dan di mana mereka dapat menarik orang-orang seperti Nan Mendacun untuk bergabung dengan mereka? Wanita itu memiringkan kepalanya dan menatap Yang Kai dengan hati-hati, seolah-olah dia akan melihat bunga darinya. Yang Kai tersenyum dan melihat kembali padanya. Jauh di lubuk hatinya, penuh kesedihan, berpikir bahwa dia harus kembali seperti ini. Ahli pemurnian item kelas kaisar yang tidak dapat diandalkan. Bahkan jika dia benar-benar merekrutnya ke Istana Surga Tinggi, itu belum tentu berarti sesuatu yang baik. Setelah waktu yang lama,
Wanita itu mengepalkan tinju dan memalu di telapak tangannya. Dia memandang Nan Mendacun dengan heran dan berkata, Nan Mendacun, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan aku tahu hari ini bahwa kamu tidak menyukai wanita. Tidak heran kamu tidak ingin menikah denganku. Kamu, kepala Nan Mendacun tiba-tiba merokok, menunjuk wanita itu dan menggigil. Bodoh. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yang Kai dengan wajah cemberut. Dia berkata dengan cemas, Tuan Istana, wanita ini hanya gila. Abaikan dia. Siapa yang kamu tegur? Wanita itu menatap. Yang Kai mengambil langkah maju dan berkata dengan ringan. Saya mendengar dari Nan Mendacun bahwa kamu adalah ahli pemurnian item terbaik. Dan tuan muda ini juga datang dengan ketulusan dan harapan yang besar. Tetapi sekarang tampaknya. Bagaimana apanya? Wanita itu tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia bergegas ke Yang Kai. Mata aprikotnya membulat. Dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Yang Kai. Dan berkata dengan marah, kamu bisa menjelaskannya dengan jelas kepadaku. Atau aku akan membuatmu terlihat baik. Minggir, Nan Mendacun terkejut. Dan buru-buru berteriak. Dia tidak khawatir tentang Yang Kai. Dia takut ketika Yang Kai marah. Wanita itu pasti tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Dia juga seorang kaisar. Tetapi bahkan jika dia memiliki kekuatan yang baik, dia jelas bukan lawan Yang Kai. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Memandang wanita itu dengan jijik. Dan berkata sambil mencibir. Karena kamu seorang guru besar, kamu harus terlihat seperti guru besar. Kamu tidak memiliki jejak sikap tuan yang hebat. Tetapi kamu terlihat seperti wanita kota. Sejujurnya, tuan muda ini kecewa. Wanita itu melepaskan kerah yang dia pegang. Dan mencibir. Lelucon apa? Menurutmu apa yang disebut tuan besar harus sopan dan sopan? Wanita ini dilahirkan dengan kebajikan ini. Yang Kai terkekeh. Jadi, apakah kamu pikir kamu adalah master yang hebat? Wanita itu mendengus dingin. Di item refining. Tidak ada orang yang melampaui saya di dunia ini. Nadanya sangat besar. Hati-hati jangan sampai memotong lidahmu. Wanita itu mencibir. Kepercayaan dirinya melampaui kata-kata. Semua orang bisa membicarakan segalanya. Hanya tidak tahu bagaimana jadinya saat beraksi. Apakah kamu ingin melakukannya? Wanita itu memelototi Yang Kai. Melihat penampilannya yang provokatif. Dan tiba-tiba berkata dengan aura. Oke, kakak perempuan akan memberitahumu. Mengulurkan tangannya. Dia bergegas ke Nan Mendacun dan berkata. Ambil beberapa bahan. Nan Mendacun memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia juga mengerti apa yang direncanakan Yang Kai. Jelas, dia ingin melihat keahlian wanita itu. Jadi kata-katanya sangat kejam. Wanita itu tidak gagal untuk melihat niat Yang Kai. Tetapi ditanyai di bidang yang dia kuasai. Dia secara alami frustrasi, mengetahui bahwa Yang Kai menggunakan kata-kata untuk menginspirasinya. Dia hanya bisa memanfaatkan situasi ini. Melihat Yang Kai mengangguk setuju, Nan Mendacun bertanya, materi apa yang kamu inginkan? Masa bodoh? Nan Mendacun menemukannya di cincin luar angkasa. Sebagai kepala ahli hukum formasi dari Istana Surga Tinggi, dia telah sibuk dengan formasi selama ini. Formasinya membutuhkan banyak bahan, jadi bahan di cincinnya banyak. Dia menemukan sepotong biji seukuran kepala manusia dan melemparkannya ke wanita itu. Yang Kai meliriknya dan mengenali bahwa itu adalah sepotong batu bulu merah, yang dikenal karena ketangguhannya. Jika dapat dicampur dengan 1 atau 2 saat pemurnian artefak, ketangguhan artefak dapat ditingkatkan. Namun, justru karena inilah ia tidak dapat digunakan sebagai bahan utama untuk pemurnian item. Tapi sekarang Nan Mendacun telah memilih mineral seperti itu, dan tidak ada bahan lain. Jelas itu juga disengaja untuk membiarkan wanita itu menunjukkan keahliannya. Tetap buka matamu, adik kecil. Jangan berkedip. Wanita itu mengambil batu bulu merah dan tersenyum dingin pada Yang Kai. Kelima jarinya menari dengan fleksibel, dan batu bulu merah seukuran kepala langsung menetes di tangannya. Wanita itu tidak sibuk saat memurnikan. Dia mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan minum seteguk besar. Setelah meletakkan toples, wanita itu membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk anggurnya ke dalam kabut. Sambil menghela napas. Sekelompok api meledak, dan suhu di gua naik secara linier. Dan api itu bukan warna normal, tetapi warna putih samar, yang seharusnya menjadi semacam api aneh. Ini mencerahkan mata Yang Kai. Apakah itu item refiner atau alkemis? Persyaratan untuk api sangat tinggi. Memiliki nyala api yang sangat baik seringkali dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pemurnian pil dan pemurnian item. Dengan gerakan wanita ini, Yang Kai melihat bahwa dia harus benar-benar mampu. Belum lagi dia bahkan tidak mengeluarkan tungku pemurnian item. Jelas dia ingin memperbaikinya di udara.
Pemurnian semacam ini membutuhkan persyaratan yang sangat tinggi untuk penyuling item, dan tidak mungkin bagi pemalas untuk melakukannya. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa kendali wanita itu atas api jelas sampai pada titik yang luar biasa. Seteguk api anggur roh yang dimuntahkan langsung menyelimuti batu bulu merah. Tidak lebih, tidak kurang, bahkan tidak ada limbah. Dalam suhu tinggi, batu bulu merah seukuran kepala meleleh dengan cepat. Wanita itu memegang batu giok lavender di tangannya. Kelima jarinya berputar dengan cekatan. Setetes kotoran dihilangkan, dan batu bulu merah berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Sama seperti obat cair yang harus dikondensasikan saat melakukan pil refining. Kotoran harus dihilangkan terlebih dahulu saat melakukan item refining. Ini adalah link paling dasar, dan juga link yang paling menguji skill dari item refiner dan alkemis. Ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas akhir dari produk jadi. Yang Kai menempatkan Divine Sense-nya sedikit, dengan hati-hati memeriksa kondisi batu bulu merah. Hasilnya luar biasa, butuh waktu sekitar 2 harum. Dan wanita itu menyingkirkan kotoran di batu bulu merah sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Di tautan ini, dia telah mencapai kesempurnaan. Tangan ini sendiri layak untuk nama master yang hebat. Ekspresi persetujuan Yang Kai menunjukkan bahwa prasangka terhadapnya telah sedikit berkurang karena berbagai perilaku wanita itu. Selama dia memiliki keterampilan nyata, beberapa masalah gaya hidup tidak tertahankan. Setelah dupa waktu, batu bulu merah seukuran kepala telah berubah menjadi bola cairan mineral murni seukuran kepalan tangan. Wanita itu mengangkat kepalanya dan memandang Yang Kai dengan penuh kemenangan. Adik laki-laki, masih belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Selama kamu dapat mengirim jutaan kristal sos, kakak perempuan akan memaafkan kamu atas kekasaran kamu sebelumnya. CK, Yang Kai mencibir. Jika kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak bisa menangis. Aku benci pria yang keras kepala. Wanita itu menggigit gigi putihnya. Sementara dia terganggu dan berbicara dengan Yang Kai. Sementara tangannya masih belum beristirahat. Satu persatu seni sihir ditembakkan dan dibakar ke dalam cairan mineral. Pada saat yang sama, nyala api putih juga tinggi dan rendah. Jelas mengendalikan api. Terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Cairan mineral itu perlahan memanjang, secara bertahap mengambil bentuk embrio pedang. Dan dengan berlalunya waktu dan gerakan wanita itu, penampilan pedang panjang menjadi lebih jelas dan lebih jelas, dengan cahaya dingin yang tajam bersinar di tepinya, dan garis-garis rumit muncul di gagang pedang. Proses pemurnian item ini tampaknya agak membosankan, dan tidak ada adegan yang mendebarkan. Tetapi apakah itu Yang Kai atau Nan Mendacun? Mereka menonton dengan S.E.K. sama. Sekitar 1 jam kemudian, wanita itu tiba-tiba mengambil toples anggur dan meminum seteguk anggur lagi. Pada saat yang sama saat dia menyemburkan mulutnya, api aneh itu menutup dengan keras, dan dengan suara berderak, semburan cahaya melayang di pedang panjang itu. Terima kekuatannya, wanita itu mengayunkan pedang panjangnya ke udara, dan setelah itu jatuh lurus ke bawah. Pedang itu terus tenggelam lebih dari 1 kaki di tanah. Tanah gua ini sangat keras. Tetapi sekarang pedang bulu merah dapat menembus 1 kaki ke tanah hanya dengan kelembaman jatuh dari udara, yang menunjukkan ketajaman pedang ini. Yang lebih membanggakan adalah pedang ini terbuat dari sepotong batu bulu merah sebagai bahan utama tubuh, tanpa menambahkan bahan lain. Meskipun ketangguhannya bisa diharapkan, itu pasti tidak akan dikenal karena ketajamannya. Ini saja memberi Yang Kai penilaian umum tentang keahlian wanita itu. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk melihat, pedang bulu merah itu terus jatuh di telapak tangannya. Ketika Yang Kai mendesak Kaisar Yuan, tubuh pedang berdengung. Pedang panjang itu berayun dalam lintasan seperti gelombang, seolah-olah dipimpin oleh tali. Dao Sos Great Low Rank. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit. Hahaha, berdiri di atas batu. Wanita itu membuka tangannya dan tertawa liar. Semua menyerah pada teknik pemurnian item yang ajaib dan hebat dari wanita ini. Nan Mendacun berkata dengan wajah hitam, Tuan Istana, mari kita kembali sekarang dan lupakan saja. Jika Nan Mendacun telah mengusulkan ini sebelum pemurnian wanita itu, Yang Kai mungkin sudah kembali ke rumah. Tetapi setelah melihat alat pemurnian wanita itu, dia punya rencana lain. Wanita di depannya, tentu saja, tampak sangat tidak bisa diandalkan. Tetapi dia mampu, dan dia tidak biasa. Adik kecil, apakah kamu yakin? Wanita itu memandang Yang Kai dengan penuh kemenangan. Dengan ekspresi, mari sembah aku. Tidak buruk, Yang Kai mengangguk sedikit. Tidak buruk, ekspresi wanita itu cemberut. Dan dia berkata, tidak mungkin kan? Cara ajaib seperti itu. Hanya memiliki evaluasi, tidak buruk. Wanita itu menunjukkan wajah yang hangat dan melambaikan tangannya untuk mengusir lalat dan menari seperti, pergi, pergi.
Pergi. Kamu tidak diterima di sini. Pergi sejauh yang kamu bisa. Tampaknya anak ini adalah tamu yang dibawa oleh Nan Mendacun. Dan wanita itu memberinya sedikit wajah. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan sengaja menunjukkan keterampilan pemurnian barang seperti itu? Tetapi sekarang evaluasi Yang Kai yang tidak asin dan biasa-biasa saja membuatnya marah. Langsung membuka mulut untuk mengusir orang. Dan tidak lagi memiliki minat sedikit pun untuk berbicara dengannya. Dia membenci pria seperti ini yang tidak tahu bagaimana menghargai dan tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Yang Kai tersenyum sedikit. Ini benar-benar tidak buruk. Ekspresi wanita itu berubah dingin. Dan dia berkata dengan tenang. Adik laki-laki, hati-hati. Aku hanya perlu sepatah kata untuk membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Nan Mendacun terkekeh dan berkata, Xiao Ho, kamu mengatakannya terlalu banyak. Hati-hati jangan sampai tersandung di lapangan. Wanita itu bersenandung. Wanita tua ini adalah ahli pemurnian item kelas kaisar. Jika saya benar-benar ingin membunuh seseorang, apakah tidak ada orang yang akan melakukannya untuk saya? Jangan lihat orang-orang yang mencari wanita tua ini untuk hutang. Jika wanita tua ini benar-benar berbicara dengan mereka, semua orang bisa berubah menjadi preman. Nan Mendacun berkata dengan ringan. Tuan istana adalah alkemis tingkat kaisar. Wanita itu menatap Yang Kai dengan heran. Lalu menoleh untuk melihat Nan Mendacun. Seolah menemukan jejak berbaring di wajahnya. Tetapi dia sangat kecewa. Dan Nan Mendacun memiliki ekspresi serius. Dan berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Nan Mendacun, dia tidak akan pernah berbohong tentang hal semacam ini. Alkemis kelas kaisar, begitu muda. Wanita itu sedikit ketakutan. Tetapi dia masih bersikeras. Jadi apa? Ahli pemurnian item kelas kaisar. Alkemis kelas kaisar. Semua orang hampir sama. Ini lucu untuk memikirkannya. Di dalam pulau tanpa nama ini, ada ahli pemurnian item tingkat kaisar, alkemis tingkat kaisar, dan ahli formasi tingkat kaisar. Barisan seperti itu menakutkan. Saya khawatir sekte manapun akan menyorotkan mata mereka ketika mereka melihatnya, dan ingin memenangkan mereka dengan cara apapun. Yang Kai berkata, Grandmaster Hou, kan? Tampaknya Grandmaster Hou sangat tidak puas dengan penilaian tuan muda ini. Wanita itu mendengus. Terserah, saya tidak dekat dengan kamu. Terserah kamu bagaimana kamu menilainya. Tuan muda ini mengatakan itu tidak buruk. Itu karena saya telah melihat penyuling item yang lebih kuat. Ketika dia mengatakan itu, wanita itu melompat dan mengutuk. Omong kosong. Tidak ada penyuling item yang lebih baik di dunia ini daripada wanita tua ini. Di jalan pemurnian item, wanita tua ini adalah nomor 1 di dunia. Memutar kepalanya dan memelototi Nan Mendacun. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bisakah saya mengalahkan anak ini? Nan Mendacun menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana ada nomor 1? Dalam bidang apapun, tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia adalah orang nomor 1 di dunia. Mungkin Great Pill Great Emperor bisa sangat bangga dengan dirinya sendiri di Pill Refining Way. Tetapi wanita ini jelas tidak memiliki berat badan ini. Grandmaster Hou tidak percaya. Yang Kai menggerakkan mulutnya, mengungkapkan senyum halus. Wanita itu bersenandung. Karena kamu mengatakan itu, maka bawa aku untuk menemukan penyuling item yang lebih kuat. Aku ingin melihat apakah aku kuat atau lemah. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Wanita itu melengkungkan bibirnya, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Jelas bahwa Yang Kai bermain-main dengan santai. Tapi, Yang Kai berbalik. Jika saya dapat membuktikan bahwa seseorang di dunia ini lebih baik dari kamu dalam seni pemurnian item, lalu apa? Apa salahnya menikahimu? Wanita itu mencibir, menarik gaun bunganya, dan berkata dengan terkejut. Wanita tua ini memiliki wajah yang bagus, dada yang bagus, dan sosok yang bagus. Juga masih perawan. Jangan bilang kamu meremehkannya. Yang Kai melirik Nan Mendacun, yang mengulurkan tangannya untuk memegang dahinya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jelas bahwa dia telah memahami ketidakberdayaan wanita ini sejak lama. Baik, Yang Kai mengangguk, mengeluarkan sesuatu dari cincin luar angkasanya, melemparkannya ke wanita itu, dan berkata, kalau begitu tolong lihat Grandmaster Huo ini. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, meliriknya, dan mencibir dengan jijik. Artefak kelas Void? Dari mana mainan itu berasal? Yah, itu kapal perang. Artefak kelas Void. Itu adalah artefak yang digunakan seniman bela diri Origin Returning State. Untuk levelnya saat ini, itu memang mainan, dan tidak ada gunanya sama sekali. Yang Kai tersenyum tipis. Semakin rendah levelnya, hal-hal yang lebih sederhana dapat mencerminkan kemampuan penyempurnaan item, bukan? Alis wanita itu mengerutkan kening. Dan dia jarang setuju dengan sudut pandang Yang Kai. Kamu juga benar.
Sama seperti memasak. Bukan makanan lezat yang menguji keterampilan Master Chef, tetapi irisan kentang goreng yang paling sederhana. Ekspresi wanita itu tiba-tiba mengembun, dan penghinaan di matanya menghilang. Sebaliknya, dia berhati-hati dan terkejut. Dia membalikkan kapal perang kecil dan bermain dengan telapak tangannya. Divine Sense-nya melonjak. Tampaknya menyelidiki struktur internal. Tuan Istana, benar-benar berniat merekrut wanita ini ke Istana Surga Tinggi? Nan Mendacun bertanya dengan tenang. Kamu telah melihat kebajikannya. Jika dia benar-benar memasuki Istana Surga Tinggi, dia dapat menyebabkan beberapa masalah. Dia berperilaku mesum dan melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya karena dia belum bertemu siapapun yang bisa membuatnya menyerah. Tuan Istana yakin kamu bisa membuatnya menyerah? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jika saya ingin membuatnya menyerah, saya hanya bisa mengalahkannya di bidang yang dia kuasai. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Dalam hal ini, Nan Mendacun memiliki pemahaman yang mendalam. Alasan mengapa dia setuju untuk bergabung dengan Istana Surga Tinggi bukan karena Yang Kai tulus, atau karena Yang Kai baik padanya, tetapi karena Istana Tinggi Surga memiliki sesuatu di bidang yang dia minati, dan tidak dapat dipecahkan. Tetapi bahkan jika saya tidak memiliki kemampuan ini, orang lain memilikinya. Yang Kai menunjukkan senyum misterius. Kapal perang kelas Void ini, Nan Mendacun mengerutkan kening, menyadari kunci masalahnya. Yang Kai tersenyum dan berhenti berbicara. Untuk Yang Kai, level kapal perang kelas Void adalah hukum. Tetapi itu adalah kapal perang yang dibuat oleh Yang Yan sendiri, sesuatu yang dibawa Yang Kai dari Shadowed Star. Yang Kai telah belajar tentang keterampilan pemurnian item Yang Yan. Jika Grandmaster Hou ini lebih baik daripada Yang Yan dalam teknik pemurnian item, maka Yang Kai secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, Yang Kai merasa bahwa kemungkinan ini tidak mungkin. Terlihat dari ekspresi serius wanita saat ini. Ada kegembiraan di luar, melihat bagian dalam, kapal perang kelas Void, di mata Yang Kai dan Nan Mendacun, hanyalah artefak kelas rendah. Tetapi di mata wanita ini, itu adalah penyempurnaan item yang sangat halus. Titik. Waktu berlalu perlahan. Gua itu sunyi dan sunyi. Ekspresi wanita itu menjadi semakin serius, dan lapisan keringat halus mengalir di dahinya. Detail ini membuat Nan Mendacun ngeri dan kaget. Wanita itu akan menjadi seperti ini. Jelas karena kapal perang kelas Void ini memberinya dampak yang besar. Meskipun Nan Mendacun tidak setuju dengannya ketika dia mengklaim sebagai ahli pemurnian item nomor 1 di dunia. Secara tidak sadar, Nan Mendacun juga merasa bahwa di bidang pemurnian item, hampir tidak ada seorang pun di seluruh batas bintang yang bisa menandinginya. Tapi sekarang sepertinya di dunia ini, benar-benar ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang menyempurnakan kapal perang kelas Void ini? Dan dari mana Tuan Istana mendapatkannya? Untuk memiliki efek magis seperti itu. Buka, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memerintahkan Yang Kai. Kata-katanya tidak sopan. Yang Kai juga tidak peduli. Dengan seni sihir, kapal perang seukuran telapak tangan segera membengkak dan tiba-tiba menjadi panjang 5 meter dan benar-benar gelap. Yang Kai membuka palka lagi, dan wanita itu melompat ke kapal perang. Melihatnya seperti ini, perlu untuk mengamati dengan cermat dari dalam dan luar. Yang Kai tidak terburu-buru, dan hanya menunggu di luar bersama Nan Mendacun. Pada saat ini, Yang Kai sudah 80% yakin, dan semuanya terserah pada wanita itu untuk mengenalinya. Setengah jam kemudian, wanita itu tiba-tiba berjalan keluar dari kapal perang dengan ekspresi kusam. Seperti orang mati yang berjalan, seperti seorang gadis yang telah dirusak secara brutal oleh puluhan pria besar. Langkahnya tampak kaku secara mekanis. Hanya di mata indah itu, ada cahaya aneh yang bersinar, dan bibirnya terbuka dan tertutup dengan lembut. Tidak tahu apa yang dia bicarakan. Yang Kai dan Nan Mendacun saling memandang, dan mereka sangat jenaka dan tidak mengganggunya. 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 malam. Butuh 2 hari penuh bagi wanita itu untuk mendapatkan kembalian. Mata itu menjadi lebih cerah. Dia melompat dan bertepuk tangan. Hahaha, saya mengerti. Ternyata seperti ini. Dia benar-benar mendapat secercah keuntungan. Melihat ini, Nan Mendacun menghela nafas panjang. 2 hari yang lalu, dia sangat khawatir. Meskipun wanita itu sering membuat beberapa tindakan menjengkelkan setelah bertahun-tahun bergaul, dia juga seorang teman lama selama bertahun-tahun. Melihat wanita itu tampak seperti menjadi gila, Nan Mendacun benar-benar takut dia memiliki setan hati untuk menjadi iblis. Tapi sekarang sepertinya dia tidak mengkhawatirkannya, yang membuat Nan Mendacun melepaskan batu di hatinya. Dan pada saat yang sama dia sedikit marah. Orang baik tidak berumur panjang, dan mereka tertinggal selama ribuan tahun. Dengan apa yang selalu dilakukan wanita ini, dia pasti akan berumur panjang.
Kenapa dia mengkhawatirkannya?